Oke, Smart Driver, kali ini saya sedang berada di salah satu kota Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Tanah Kusir. Dan kali ini kita bakal kepoin salah satu bengkel dan juga showroom namanya Bimerum. Oke, biar nggak berlama-lama, kita kepoin aja langsung ke Bimerumnya, ada apa aja di sana. Oke, yuk, let's go. Oke, Smart Driver, kali ini gue udah sampai nih, ya, di bengkel dan showroomnya Bimerum. Dan udah bisa dilihat, bisa ditebak ya, di sini banyak mobil-mobil BM yang mewah. Dan kita bakal kepoin, dimana gue udah janjian nih sama salah satu orang dari Bimerumnya. Kalian yuk, ke gerbang. Yang karetnya. Apa kabar? Halo Mas. Gitu. Mas Ranu? Iya. Oke, Mas Ranu. Yes. Sorry nih mengganggu kesibukannya. Enggak, silakan, silakan. Nah. Seperti yang udah janjian ya kemarin. Oke, kemarin. Oke, Mas mau Ranu. gerbak nih. Betul, kita gerebek bengkel dan showroomnya dari Bimerum. Oke, siap. Boleh diajak gak nih? Ada apa aja nih di Bimerum? Oke, boleh, silakan. Oke. Ya, inilah bengkel kita nih. Bengkel ya? Iya. Nah, terus ini lagi ngapain nih? Mas? Nah, ini kita lagi diagnosa nih. Oke, diagnosa. Jadi ada keluhan, ada cek engine nyala. Jadi ini kita lagi scan untuk diagnosis. Oke. Masalahnya di mana? Biar ketahuan. Itu dari ECU-nya, apa dari DME-nya, apa dari sistem pengapian atau dari sistem udara. Semuanya nanti di scan dari sini, nanti semua ketahuan. Dari gitu. sini ya? Iya. Ini hitungannya manual atau via komputerisasi nih? Komputerisasi. Komputerisasi iya, ya? ini pakai alat scan. Nah, ini sedang di scan. Di scan. Nah, jadi nanti ketahuan. Jadi benar-benar profesional ya? Profesional loh. Ya? Iya, alat-alat kita pokoknya sama persis yang dipakai dengan Astra lah. Astra ya. Oke, siap. Nah, di sini Mas untuk spesifikasi yang lagi dibenerin ini nih, BM terbaru atau apa nih? Atau model lama? Karena kalau ngelihat dari tampilannya nih, kayaknya ini yang terbaru nih. Oke, ini mobil F30. F30 ya? 320 2013. 2013 ya? ya? Kode mesinnya N20. Oke. Gitu. Ini 2000 cc. Oke. Dan ini keluhannya itu mobil suka kalau pagi suka pincang. Suka pincang. Nah, biasanya tuh kalau untuk kayak begitu tuh butuh waktu berapa lama nih? Kalau nggak pakai alat scan ini sih, iya. Ini tahan dulu dong, yang ini ya. Kalau untuk nggak pakai alat scan ini sih bisa lama Mas. Bisa lama ya? Iya, karena kan troubleshooting kalau nggak pakai alat scan kan. Kita nebak-nebak masalahnya dari mana, gitu. Kalau dengan alat scan ini, kita bisa tahu dalam hitungan berapa menit, 1 sampai 2 menit lah. Sampai 2 menit ya? Tahuan semua masalahnya. Ya? Iya, betul. Gitu. Nah, untuk tenaga ahlinya nih, teknisinya nih, ini kan ada teknisnya kebetulan yang lagi betul ini. Itu mereka memang sudah terlatih, bersertifikat atau gimana? Ya, untuk teknisi di sini, alhamdulillah semuanya sudah bersertifikat. Dengan teknisi dari lisensinya ya dari adalah. Jadi nggak khawatir ya? Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Sip. Nggak kaleng-kaleng. Nah, ini kita lagi scan nih. Ini ada beberapa yang merah, berarti itu yang fault tuh. Yang fault ya? Iya, itu yang... tuh. Itu yang perlu kita cek. Kalau nggak ada alat ini, wah kita nebak satu-satu lah. Siap. Tahu kelarnya kapan. Oke, Mas. Dalam hitungan menit. Oke, kalau gitu gimana kalau kita bisa kepoin lagi yang lain? Oke, silakan. Boleh ya? Boleh ya? Nah ini kenapa nih masalahnya nih? Ini BMW E46. Tipenya ya? Tipenya E46 325. Gitu. Ini tahun 2003. Tahun 2003 ya? 2003. Tapi ada nggak sih yang tipe-tipe tua itu dibawa masuk ke bengkel ke sini BM-nya? Banyak, Mas. Banyak Banget. Kayak ini 39. 2002 lebih tua lagi. Ini lebih tua daripada ini ya? Kemarin ada E30. Kemarin tahun 89, 90 ada. Pokoknya kita terima semua merek BMW, pokoknya khusus BMW dan Mini. Dan maksudnya Mini apa nih? Mini Cooper. Lah, kok bisa? Itu kan beda merek, Mas. Beda merek. Teman. Jadi gimana tuh sejarahnya? Mini itu sudah diambil alih oleh BMW. Dan menggunakan mesin BMW. Oh, itu dari kapan? Beberapa tahun lalu sih. Beberapa tahun yang lalu ya. Jadi untuk yang punya Mini Cooper juga, kalau seandainya ada bermasalah, silakan datang kemari. Datang kemari ya. Jaminannya mendapatkan pelayanan yang maksimal. Betul ya, langsung dari Bimerum. Langsung dari Bimerum. Dan bisa langsung konsultasi juga sama Mas Anu ya? Bisa. Dengan ketemu saya bisa. Booking fee? Booking fee boleh juga. ya? Booking janjian juga bisa. Oke,
Siap, gitu. siap. Nah, ini E46. Oke. 325 2003. 2003 Ya. ya. Ini keluhannya kemarin ada ngebul. Ngebul. Yes. Itu biasanya tuh apa tuh kalau Nah. di seri-seri yang agak tua kayak begini nih? Kalau seri tua agak begini, kebanyakan orang kasihkan pakai lupa ganti oli. Lupa ganti oli ya. Memang seharusnya sebenarnya ganti oli itu kalau untuk BMW kayak begitu bagusnya tuh per berapa sih? Dari kilometer kah atau dari bulan kah? Apa gimana tuh? Nih, kita nggak bisa pasin dari kilometer juga, Mas. Karena oli kalau kita pakai, misalkan oli 5.000 per 5.000 kilometer kita pakai. Oke. Kalau memang sudah 5.000 kita harus ganti dong. Ya. Ada juga oli yang 10.000 kilometer. Gitu. Benar. Harus pakai 10.000. Tapi kita sih nggak sarankan ya, maksudnya. Kalau 10.000 kita pakai untuk oli 10.000 gitu. Nah, paling kita sarankan ya 7 sampai 8.000 harus sudah ganti lah. Kalau aktif ya. Kalau aktif pakainya ya, apalagi sering jarak jauh kan. Nah, sering jarak jauh ya, udah gitu cuaca di kita kan Mas tahu sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Nah, Gitu. untuk di sini sendiri di Bimorum itu kalau seandainya ada kerusakan kayak begini nih, pakai spare partnya tuh yang ori atau yang KW sih, Mas? Nah, untuk spare partnya pasti kita anjurkan yang terutama itu yang pasti yang ori. Yang ori ya. Karena jelas dari kualitas, Pasti. ketahanan segala macam udah pasti ori. Jadi ya, you know lah. You know ya. Jadi nggak ada ya produk-produk ASMK ya? Nggak ada produk ASMK, nggak ada kita. Nggak ada di kita. Di kita produk ori, cuman harga bersaing lah kita. Bersaing ya, soal bersaing harga banget ya? harga. Nah, bengkel kita bersaing. Nah, ini keluhannya ngebul tadinya. Ini habis turun setengah. Turun setengah. Nah, gitu. Ngebul diakibatkan olinya kurang dari seal clamp-nya. Jadinya seal clamp-nya yang hancur. Tapi gitu. pernah nggak sih dari teman-teman teknisi di Bimorum ini nanganin mobil yang udah parah banget? Pernah dong. Pernah ya? Pernah. Kita pernah nanganin dari yang bekas kecelakaan, yang mesin jebol, yang gardan patah, sampai yang rendem banjir. Pernah? Pernah, Mas. Kita tanganin semua. Dan itu berapa lama tuh kalau misalnya kejadian-kejadian force major kayak begitu, Mas? Kalau force major kayak banjir gitu ya, Iya. kita estimasiin sih sampai total sih sebulan sampai 1,5 bulan lah. Itu pengerjaan secara ini ya, full seluruh ya. Seluruh ya? Iya. Itu kalau dengan catatan spare part ready ya, Mas. Ya. Kalau habis kebanjiran kayak gitu nggak mungkin lah kita kayak masalah elektrikal kita nggak mungkin kita pakai karena udah pasti harus ganti gitu. Oke. Nah, Mas Ranu, ini kebetulan kan banyak nih tipe-tipe yang lain kayaknya ya. Boleh nggak kita diantarin ke sana? Boleh. Ya. Nah. Oh ya, ini? Ini termasuk mobil yang langka. Maksudnya langka gimana, Mas? Ini tipe seri X5M. Oke, memang ada berapa ini sih unit sih produksinya di dunia? Kalau dibilang langka? Ini sih kurang lebih 1000-an lebih sih ini. Cuman kan nyebar di dunia. Oke. X5M ini E70. Nah, dia tuh kalau X5 ada kode M-nya itu. M-nya itu kalau di kita apa ya? Tuningannya BMW lah. Oke. Yang versi jadi ibaratnya ini limited edition-nya lah ya. Bisa dibilang begitu. Begitu ya. Iya, ini gitu mesinnya yang udah tipe apa ya? Udah siap buat race lah gitu kasarnya. Ya. Yang bisa dipakai daily gitu. Jauh lebih tinggi nggak dibanding yang standar? Iya. Jauh banget. Jauh banget. Dan di Indonesia nih ada berapa unit nih yang kayak gini? Perkiraan Mas Ranu? Enggak di bawah 100 ini. Nggak bawah 100. Di bawah 100. Di bawah 100 ya. Gitu. Ini baru masuk nih ke sini. Ini baru masuk berapa? Nah, ini kita lihat nih, Mas. Oke. Ini kita lagi angkat di lift. Ini ada keluhannya satu kebocoran oli dari karter. Kedua sama kebocoran di selang-selang turbo. Engine voltnya nyala, drivetrain. Jadi tenaga agak kurang. Nah, gitu. Tuh, smart driver. Pokoknya buat yang punya BMW, nggak usah ragu-ragu, datang ke sini ya. Bisa langsung dilayani dengan mantap, profesional pastinya. Nah, Mas, karena kan kita dari tadi udah lihat nih teknisi-teknisi yang
yang lagi kerja, terus banyak juga mobil-mobil nih di sini. Nah, saya pengen tahu dong, yang ada di Bimurum ini itu ada tipe apa aja sih? Boleh nggak? Kita semua tipe ada, Mas. Ada. Hampir semua tipe ada kita. Nah, kalau yang ada di sini boleh boleh. buat ke Spark Driver. Boleh. Oke. Boleh. Oh ya, kalau yang ini untuk harga diperkirakan kena berapa? Harga jual belinya nih? Iya. Kalau ini kita, kalau harga jual belinya ini kita di kurang lebih kisaran di 800 sampai 900 juta. Yang seri M-nya ya, X5M, E70, X5M. Kalau untuk seri yang X5 biasa, E70 dengan tahun yang sama, itu cuma 300 sampai 400 juta harganya. Jadi bisa 2 kali lipat. Masih 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, yang selama ini nih, ini kan pada nongkrong nih mobil-mobil BM nih. Ada nggak sih pemula-pemula atau juga kaum milenial yang datang ke sini ngeliat-liat terus beli di sini? Oh, banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Serius, banyak banget, serius, banyak banget. Nggak usah jauh-jauh dari temen tongkrongan gua, dari temen tongkrongan sales-sales lain, komunitas. Pasti mereka kalau acuannya ya. Iya. Boleh dibilang acuannya kiblatnya nih. Iya. Kalau untuk anak Jakarta Selatan dan sekitarnya nih. Oke. Untuk mau nanya-nanya spare part segala macem, nanya mobil pasti Ke sini ya? Sini. Ke sini ya? Sini. Rata-rata ya? rata-rata pasti. Nah, dari pihak Bimurum sendiri, kalau misalnya nemuin customer yang kayak begitu, direkomkan untuk yang tipe apa tuh, Mas? Kalau untuk yang pemula nih atau kaum milenial lah. Gitu. Banyak sih, Mas. Kalau kaum milenial biasanya itu mereka lebih suka ke mobil-mobil yang perawatannya lebih gampang. Ya. Lebih murah. Berarti ke spare part dong. Spare part. Betul. Harga juga nggak terlalu mahal. Karena identik orang banyak kalau udah dengar nama BMW mahal nih. Nah, betul. Apalagi gini nih. Sebenarnya mobil-mobil BMW kayak begini. Ini sebenarnya salah satu mimpi gue kecil, Mas. Gitu, gue pengen banget punya mobil BMW ini. Cuman ya, next time mungkin kali ya, bisa gitu ya. Bisa, tenang. Oke, nanti bisa dibantu dong. Kalau gue kedepannya silakan. pengen itu kan welcome dong pasti. Mau konsultasi, mau tanya tipe apa yang cocok buat lo, mau tanya spare part, modifikasi gimana, semuanya ada. Pokoknya kita komplit di sini, Mas. Kita jual spare part, servis, body repair, modifikasi. Repair velg, jual velg, kita semua ada. Lengkap berarti ya? Lengkap semua. Nah, kalau untuk velg-velg di sini, itu hampir semua tipe ada? Enggak sih, kebanyakan semua, kita velg-velg yang lebih ke modifikasi. Iya, aftermarket mereknya gitu. Kalau yang untuk standar ada juga beberapa kita gitu. Mas, dari tadi nih pas datang nih kelihatan nih dari sini nih. Di sana tuh kayak ada yang beda sendiri tuh mobilnya tuh. Yang mana? Kan? Tuh yang sebelah sana tuh. Oh, oke. Nah, boleh nggak tuh? Boleh. Tuh. Karena beda banget nih, nggak ada yang kayak begitu. Boleh. Silakan. Ya? Ayo, silakan. Guys, ikutin terus. Nah, dari tadi nih Mas Rano. Yang mana nih? Saya tuh kepikiran banget tertuju di satu titik ini nih. Ini nih. Ini kan Mini Cooper nih. Memang tadi di awal juga ada dibilang Mini Cooper memang bagian dari udah dibeli kan, pakai mesin BM. Nah, untuk ini sendiri sudah mulai masuk di Bimurum itu sendiri dari kapan? Ini mulai masuk di kita ini 2-3 tahun yang lalu sih. Kita udah mulai main merambah ke mini sih. Gitu. Dan penjualannya juga lumayan ya, banyak yang cari ya. Cuannya juga lumayan. pasti. Nah, gitu. Mas, kalau seandainya nih Mini Cooper ini nih dimodifikasi dengan spare part ataupun underdeal yang ada di BM, cocok nggak sih sebenarnya sih? Cocok dong. Cocok banget. Karena dia mesin sama dengan X1 F48. Itu yang tipe itu? Iya. Gitu. Dan beda kode aja sih, cuman semuanya sih sama mesinnya segala macam. Sama ya? Iya. Sama ya. Nah, harga kalau sudah masuk di sini nih,
Itu kalau Mini Cooper berapa tuh? Nah, kalau Mini Cooper kita ada 2009 Oke. Mini Cooper R56, Mini Cooper S R56 Turbo itu kita 2009 kilometer 30.000, kita jual di 355 juta aja. Nego. Oh, nego. Nego. Gokil, masih bisa nego. Masih ya, bisa nego, ya. masih bisa nego. Jadi kalau seandainya smart driver pengen mobil Mini Cooper, Yes. salah satu acuan yang rekomen adalah datang ke Bimroom. Bimroom, betul Mas. Benar. Nah Mas, Gitu. untuk yang tipe ini nih, ini kan disejajarin sama ini ya. Ini tipe apa aja nih Mas? Nah, kalau yang ini kan Mini. Ini F10 523 2011. Oke. Dia di bawahnya seri 7, di atasnya seri 3, tengah-tengahnya ini seri 5 2011. Dia suspensinya ada nggak sih? Udah pakai suspensi? Belum pakai Airsus. Kalau seri 5 pakai Airsus, belum. Belum. Seri 7, mulai seri 7 X5 tuh udah mulai pakai Airsus. Gitu. Keren. Nah, untuk yang ini nih. Nah. Ini gimana nih Mas nih? Ini E46 325 2003 M Sport. Oke. Ini the one and only di Indonesia. Why? Dibilang kayak begitu? Why? Kenapa? The one and Coba only. bisa dikasih tahu nggak nih Oke. sama Smart Ayo, Driver kita ke dalam, sejarahnya kayak gimana? Kita ke dalam. Oke. Kita ke dalam. Boleh, kita ke dalam. The one and only. The one and only katanya. in Indonesia. Oke. Nah, Gimana Mas? ini sebenarnya body sama dengan tipe-tipe Yang E46 325 yang lain. Oke. Yang bedakan ini M Sport, dia itu sudah setir, sudah ada pedal shift. Nah, ini maksudnya pedal shift itu apa tuh kira-kira tuh? Pedal shift ini untuk shifting gear Mas, untuk ganti gigi dan nurunin. Ini pedal shift. Oke. Nah, fungsinya buat naik turunin gigi. Naik turunin gigi. Yes. Jadi nggak perlu lagi melalui handbrake itu ya? Iya, kalau mau pakai ini nggak perlu pakai pakai persneling. Nah, dan ini uniknya, mobil ini cuma satu-satunya yang menggunakan versi M46 standar M Sport ya, yang menggunakan transmisi sequential manual gearbox atau disingkat SMG. Ini gearbox yang biasa ada di seri M untuk kompetisi di BMW. Oh, Gitu. oke. Kilometer Jadi, juga masih 17.000. 17.000 kilometer. masih rendah ya? Wah, rendah banget. Nggak terlalu banyak sering dipakai jarak jauh mungkin kali Ini ya? memang jarang dipakai kemana-mana. Kalau ada event segala macam, mana-mana towing paling. Gitu. Jadi hanya untuk dikompetisikan saja? Ini gimana? bukan dikompetisikan. Kalau kayak ada acara pameran, ada acara anak-anak BMW, perlu Masuk display. gitu ya? Iya, Oke, gitu. ya. Harga karena ini dibilang the one and only, berapa Mas? Siapa tahu aja ada yang mau beli kan? Iya, yes. Ini gue buka di 320 juta. 300 nego. Nego. 320 juta. Kalau M46 biasa 325 2003 pasaran cuman 110 sampai 125. Segituan ya. Yes. Nah, kalau seandainya ini, anggap nih Smart Driver lagi memang ada koceknya terbatas nih. Kira-kira bisa nggak dah dicicil? Bisa dong. Bisa banget. Ya kan kita nggak tahu Bisa kan? banget, bisa Oke. banget. Di Bimroom itu memang kita memfasilitasi untuk kaum milenial ya. Yang rata-rata yang budgetnya terbatas, yang ingin keren pakai BMW gitu. Jadi kita fasilitasin mereka dengan bisa di financing ya, bisa dikredit ya. Bisa dikredit ya secara finansial ya. Di kita mulai dari tahun 2000. Udah mulai begitu. Udah mulai dari sistemnya? mobil tahun 2000 kita udah bisa kredit. Udah bisa kredit. Iya, tempat lain paling maksimal 10 tahun. Nggak takut macet gitu kan ya, apalagi kan sekarang kan kemarin nih pandemi dan sekarang juga kan baru hanya kebijakan pelonggaran pakai masker doang ya kan, bener nggak sih? Apa nggak takut tuh Mas? Enggak sih, customer kita kebanyakan ya selama ini sih fine-fine aja, lancar-lancar aja ya. Kalau memang ada macet pun kita kan ada warranty buyback. Pokoknya kita fasilitasi semua untuk customer senyaman mungkin lah. Siap. Kalau emang nggak sanggup cicilan, tinggal balikin ke kita buyback. Oh buyback ya? Ada ya? Ada dong. Itu berkurang nggak tuh? Otomatis ya, itu kayak ibarat ya, sewa ada hitungannya lah pasti lah, betul ada hitungannya lah pasti. Gitu. Nah ini tadi ngelihat nih antara ban sama bodi itu kan ceper nih. Ini udah dimodifikasi atau memang masih standarnya dari awal begini Mas? Ini standarnya begini Mas. Standarnya masih ya? standar. Ini full ori semua standar.
Nggak ada yang dirubah? Nggak ada yang dirubah sama sekali. Nggak ada yang dirubah sama sekali. Kita lihat mesin yuk, coba yuk. Oke, siap. Ini full ori semua. Full ori semua. Bersih. Dan memang masih ori semua. Belum ada yang dirubah. Kalau seandainya pun ada kerusakan, pasti langsung pakai yang orisinil dong. Pasti dong, pasti. Suku cadangnya ya. Pasti. Besar juga ya untuk yang seri ini ya kayaknya. Iya, dibanding 2500 sama yang lain 6 ya. silinder. Itu untuk bahan bakarnya sendiri itu penggunaannya irit atau enggak yang ini? Kalau mau ngomong irit di BMW sih Bohong ya? Bohong ya? iya. Bohong ya? Apalagi kalau kaum milenial sekarang kakinya pada agak gatel kan. Pasti, maunya. pengennya injek gas terus ya kan, gaspol gitu, gitu kan. Oke. Gitu. Jadi ini the one and only dari seri ini yang Dari ada di sini ya? Iya, yang ada di, gue bisa bilang ini di Indonesia malah. Seriusan? Serius, gue bisa bilang ini di Indonesia, the one and only di Indonesia. Dulu dapatnya dari mana nih? Sejarahnya Sejarahnya adalah nih, dapat yang memang the one and only lah. Gitu. Ini memang aslinya sih dapat ada pesanan dari instansi pemerintah. Oke. Dan waktu itu setelah dipakai udah dipakai sama si pejabat instansi itu, jadi milik pribadi. Ya dijual lah, ketemulah kita gitu. Nah, dari semenjak Biberom ada nih, bukan hanya pastinya dari kaum milenial doang dong, Yes. ataupun dari orang yang tua kan, Yes. gitu kan. Pasti ada juga nggak sih dari kalangan pengusaha atau juga dari kalangan pejabat yang datang, baik itu untuk konsultasi atau juga untuk beli. Ada nggak sih, Mas? Banyak banget. Banyak Banyak banget. Kalau boleh saya sebutin beberapa ya. Kalau nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa, semua aja. gitu. Kayak artis-artis kayak kemarin Artis gitu kan. Acha Septriasa, terus Andovi Lopez, terus kalau contohnya ya itu ya yang banyak yang datang sini. Terus kalau Rifat Sungkar, terus Oh udah pasti, kalau itu kayaknya sih ya, koneksi itu pasti nyambung dia ya. sering banget nongkrong di sini. Terus ada almarhum Pak Haji Lulung. Sini juga ya? Kalau ngambil BMW pasti di Berarti kita. hitungannya Bimerom ini mengakomodir sejabotabek untuk pengguna-pengguna atau komunitas BM ya? Yes, betul. Gitu ya kan? Bukan sejabotabek sih, se-Indonesia malah. Se-Indonesia? Kita sering banget ngirim ke kemarin Makassar, terus Kalimantan Untuk penjualan? untuk penjualan. Tapi Spare part juga kita kirim. Tetap kirim ya? Ada. Kenapa nggak dicoba untuk buka di cabang daerah gitu Mas? Ya kan? Kedepannya, gue pengen ya? kedepannya kayak gitu sih. Iya, biar lebih cepet lah. Misalkan tadi saya dapat info juga, gitu kan. Ternyata Bimerom juga ada di Serpong. Yes, betul. Ya kan? Bener nggak Yes. sih? Betul. Bener betul, ya? Betul. Nah, misalnya ada di daerah, jadi kan bisa mengakomodir tuh, ya kan, buat komunitas ataupun yang punya. Pastilah BM. kedepannya gue pasti coba akan lebih memperbanyak lagi cabang karena buat memenuhi ya banyak sih requestan orang juga. Pasti ya, pasti. Gitu. Nah, untuk komunikasi sampai saat ini masih hanya sebatas media sosial kah atau Media langsung? sosial, web, WA atau telepon langsung bisa kok. Asal ada, gitu kan? Ada ya. Ada, kita Oke. ada. Oke. Nah, Mas, kita boleh review lagi dong. Yang ini dibantu, bisa? Ya, boleh. Oke ya. Silakan. Nah, oke Mas Rano. Yes. Saya juga tertarik banget nih. Tertarik banget mana, yang mana di nih? tipe yang ini nih. Ini kayaknya lebih tua nih daripada yang ada di sini nih. Nah, ini basicnya ya. Ya. Basicnya E30 318 tahun 90. Tahun 90. Tahun 90. Cuman ini udah full restorasi nih. Udah full restorasi. Full ya? restorasi semua. Dalam-dalamnya juga udah gue ganti sama Recaro. Oke. Mesin udah gue ganti Matic. Oke. Mesin pun udah gue swap. Udah swab ya. Iya. Gue swap Sekarang bertenaga berapa ini? Nah, ini sekarang gue pakai mesin mesin E36 M52 B25. Naik lagi. Naik lagi jauh dong. Lo boleh lihat. Ini jadi 2500 cc yang basicnya cuma 1500, 1800. Yang tadinya standarnya. Iya, standarnya
Gahar, gahar. Ini dia. Ini butuh waktu berapa lama nih di restorasi nih? Kalau untuk restorasi kayak gini sih kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan lah. Ini gue restorasi full. Full ya? Nah, yang lama tuh gue dicat. Oke. Terus Cat body ya? Cat body, interior. Kalau mesin sih gampang lah. Nah, kalau yang lainnya nggak ada problem sih, nggak ada problem sih. Itu ya tipis-tipis lah, minor-minor lah. Nah, di seri ini nih, ini ada berapa warna sih kayak begini? Oh, kalau standarnya sih warnanya banyak Om. Ada hijau, ada merah marun, ada hitam, ada silver juga ada sih Ya, standarnya. soalnya pas tadi kesini, kayak mobil impian gue kecil gitu kan. Gue bilang, kayaknya ini deh nih, mobil impian gue waktu SD nih. Gitu. Oke, ini di kisaran berapa sekarang nih Om? Nah, gitu, Mas. Sekarang ini gue jual, gue open di 195 juta. 195 juta Nego. Tetap masih bisa nego ya? Tetap masih bisa nego. Keren Bimurem. Keren Bimurem. Dapat kayak gini ya, mesin dapat 2, standarnya juga gue kasih. Standarnya ya? Yes. Oke. Gitu. Oke Om, Yes. kalau begitu Hah? saya ucapkan terima kasih banget nih. Gue juga thank you. Iya, siap. Thank you udah diajak jalan-jalan di Bimroom, ngepoin Bimroom. Yes. Maaf kalau udah mengganggu waktunya. Siap. Lanjut. Sukses buat Mas Rano ya. Yes, Dan thank juga you. sukses buat Bimroom. Thank you Om, thank you. Siap, sama-sama, thank you. Yuk. Oke guys, gua kali ini udah selesai nih mereview bengkel dan juga showroom Bimroom bareng sama Mas Rano. Yes. Pokoknya sekali lagi thank you banget. Thank you. Ya. Gue juga thank you udah dikunjungin. Gitu. Siap. Pokoknya yang jelas doa dari kita sukses selalu buat Om dan juga buat Bimroomnya. Siap Oke. ya. Oke, Smart Driver, kali ini selesai dulu untuk reviewnya ya. See you.